tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tanah air belum dapat sepenuhnya memulihkan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, dari sisi kesehatan hingga perekonomian. Yayasan Buddha Seci Indonesia sebagai yayasan kemanusiaan masih terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Sebanyak 5.000 unit oksigen konsentrator yang didatangkan langsung dari Taiwan disalurkan bagi pemerintah Indonesia untuk membantu ketersediaan oksigen yang semakin menipis di rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Pendistribusian bantuan oksigen ini dilakukan secara bertahap ke sejumlah daerah di Indonesia dengan melibatkan peran serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaannya. Selain itu, bantuan kemanusiaan Yayasan Buddha Seci Jilid ketiga juga dilakukan bersama dengan pengusaha peduli NKRI di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia berupa 35.000 ton beras Cinta Kasih. Bantuan ini diprioritaskan untuk 7 juta kepala keluarga terdampak pandemi COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sejak 23 Juli hingga 31 Desember 2021, sebanyak lebih dari 11.600.000 kilogram beras telah berhasil disalurkan kepada lebih dari 1,9 juta masyarakat terdampak COVID-19. Begitupun dengan bantuan kendaraan medis. Relawan Seci melalui kantor perwakilan Bandung memberikan 1 unit mobil ambulans yang diserahkan kepada Pusdiklat Kopassus untuk membantu masyarakat mendapat penanganan tercepat. Selain berkontribusi menyalurkan alat kesehatan, insan Seci juga terus berupaya untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tak sedikit dari pelaku UMKM yang mengaku mengalami kesulitan, mulai dari penurunan penjualan, kesulitan pemodalan, distribusi yang terhambat, hingga kesulitan mendapatkan bahan baku. Terlebih, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengatur tentang pembatasan aturan makan di tempat bagi masyarakat. Waktu sekarang parah bagi saya, nggak seperti dulu, soalnya penghasilan waktu sekarang untuk belanja pun seringkali nombok. Pengunjung sendiri kurang lebih bangsa 10 orang ke bawah waktu sekarang. Untuk itu, sejak Agustus 2021, relawan Seci mulai menggencarkan program Seci Peduli Seci Berbagi, yakni program berbagi untuk membantu pedagang-pedagang kecil yang terimbas pandemi COVID-19. Relawan Seci juga terjun langsung dengan sepenuh hati membina para pedagang dalam hal pengelolaan usaha, sosialisasi mengenai makanan sehat, pengemasan, hingga kebersihan makanan. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September 2021 ini berhasil membantu 428 pelaku UMKM dengan total makanan yang disalurkan sebanyak 44.586 kotak makanan vegetarian. Pada 4 April 2021, banjir bandang menerjang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Relawan Seci Jakarta dan Surabaya dengan tanggap segera mengirimkan bantuan darurat bagi warga terdampak. Bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, selimut, pakaian, serta bantuan darurat lainnya dikirimkan melalui jalur laut dengan menggunakan KRI Semarang 594. Di lokasi terdampak, Seci juga dengan tanggap menggelar bakti sosial kesehatan bagi para korban. Tidak hanya itu, tim medis Seci juga berupaya memberikan perhatian serta menghibur anak-anak yang terdampak di lokasi bencana. Seci juga memberikan perhatian kepada warga terdampak banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Serta warga terdampak letusan Gunung Merapi di Lumajang, Jawa Timur.
Bantuan yang dihimpun dari cinta kasih banyak pihak ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak menuju kehidupan yang lebih baik. Tahun 2021 ini, Seci meresmikan 1.500 unit rumah di Perumahan Cinta Kasih Tadulako dan 500 unit rumah di Perumahan Cinta Kasih Pombewe, Sulawesi Tengah. Serta 300 unit rumah di Perumahan Cinta Kasih Sentani, Jayapura. Kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Seci pun membangun sejumlah jembatan di Jawa Barat serta Sumatera Utara agar akses warga dapat terhubung dari satu tempat ke satu tempat lainnya, guna meningkatkan produktivitas mereka. Di Kampung Simpak, Kabupaten Bogor, Seci juga membangun jalan sepanjang 700 meter yang menjadi akses utama mobilitas warga di kampung ini. Jalan yang diberi nama Jalan Cinta Kasih Simpak ini diresmikan pada 5 Desember 2021 dan diharapkan dapat menambah berkah bagi warga sekitar. Selain melakukan berbagai pembangunan, Seci Cabang Sinarmas juga membantu operasi pemisahan bayi kembar Siam Muhammad Ibrahim dan Muhammad Abdullah. Sejak lahir, tubuh bagian dada hingga perut mereka saling terhubung. Tindakan operasi yang berlangsung lebih dari 10 jam ini berjalan dengan lancar dengan dukungan dari 28 tim medis. Cinta kasih dari relawan Seci membangkitkan rasa syukur di hati setiap penerimanya. Seperti halnya Frankie yang tergerak hati untuk kembali bersumbangsi melalui celengan bambu sebagai wujud terima kasih melihat kondisi sang ibu yang semakin membaik. Ia juga turut mengajak sanak saudaranya untuk bersumbangsi agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pertolongan. Guna membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, Seci bekerja sama dengan TNI mengadakan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat serta alur pelayanan yang teratur untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 serta memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat. Sejak Maret hingga Oktober 2021, sebanyak 601.750 dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh relawan Seci dalam kegiatan donor darah yang dilakukan di beberapa kantor penghubung Seci yang tersebar di Indonesia. Relawan Seci berupaya membantu Palang Merah Indonesia dalam upaya membantu ketersediaan stok darah yang mengalami penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19. Dukungan yang diberikan oleh Seci juga dilakukan melalui Tima Indonesia yang turut mengambil bagian dalam membuka layanan konsultasi kesehatan secara virtual bagi pasien COVID-19. Berbagai penjelasan mengenai keluhan penyakit, pemahaman tentang cara isolasi mandiri yang aman, hingga vitamin dan obat juga diberikan kepada pasien yang melakukan telemedicine. Dukungan medis Seci dalam penanganan pandemi COVID-19 juga melibatkan kehadiran Seci Hospital. Sebagai pelayanan pertama, Seci Hospital membuka gedung area pandemi pada 14 Juni 2021 untuk membantu masyarakat mendapatkan penanganan medis yang memadai. Gedung ini dirancang terpisah dengan gedung utama rumah sakit. Ruang pandemi dilengkapi dengan CT scan dan monitoring tekanan udara negatif untuk kepentingan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Udara yang keluar dari ruangan bertekanan negatif akan disaring dan melewati proses sterilisasi UVC dan HEPA filter. Kehadiran Seci Hospital diliputi berkah dengan lahirnya bayi kembar Gavin Adriel Admito dan Gevan Eskiel Admito pada 15 Juni 2021. Mita, ibunda bayi kembar, tercatat sebagai pasien pertama yang mendapatkan tindakan bedah di Seci Hospital. Itu juga makasih banget bantuannya, terutama untuk Yayasan Bunda Seci ya, Indonesia udah cover. Jadi dengan adanya bantuan dari Seci ini ngebantu banget, apalagi anak saya juga kan
prematur dua-duanya, jadi harus banyak biaya yang dikeluarkan, tapi puji Tuhan udah di-cover 100%. Suci Hospital memperluas cinta kasihnya dengan membuka gedung utama rumah sakit yang ditandai dengan dilakukannya gathering operasional Suci Hospital pada 1 Oktober 2021. Sebagai sekolah pertama yang didirikan oleh Suci, Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng telah menghimpun banyak cinta kasih hingga kini berusia 18 tahun. Di tahun 2021, sejumlah pencapaian berhasil diraih. Di antaranya, juara 1 Lomba Menyanyi Bahasa Mandarin tingkat ASEAN dan kejuaraan sepak bola tingkat nasional. Begitupun dengan Suci School yang telah menginjak 1 dekade ini, juga meraih sejumlah prestasi di tahun 2021, yakni meraih medali emas dalam kompetisi Sains Nasional SD 2021 dan juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi DKI Jakarta. Menindaklanjuti aturan pemerintah yang mulai menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, para guru dan siswa pun mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Sekolah Cinta Kasih maupun Suci School. Dalam proses pembelajaran, Sekolah Cinta Kasih maupun Suci School menggunakan sistem hybrid learning, di mana murid yang hadir di sekolah maupun di rumah dapat mengikuti pembelajaran bersama. Selain itu, untuk menjangkau komunikasi terhadap orang tua terkait perkembangan kualitas pembelajaran, Sekolah Cinta Kasih juga mengadakan webinar parenting. Suci School juga mengikuti kegiatan virtual field trip dengan Suci University dan juga Suci University of Science and Technology Taiwan untuk menjangkau wawasan yang lebih luas kepada para murid melalui virtual. Meski masih dalam situasi pandemi, tidak menyurutkan para guru dan murid untuk tetap berkarya melalui gerakan literasi atau hasil karya tulisan dengan membuat sebuah buku. Selain prestasi di bidang akademik, sejumlah kegiatan humanis juga tetap dilakukan di tengah pandemi. Di antaranya, sumbangsi beras cinta kasih yang disalurkan kepada warga yang membutuhkan dan galang dana bagi korban bencana alam. Di Kalimantan Barat, proses pembangunan Sekolah Cinta Kasih Suci Singkawang telah mencapai 86% progres pembangunan. Besar harapan, Sekolah Cinta Kasih Suci dapat menjadi cerminan sekolah yang bermutu dan mewariskan cinta kasih di tengah-tengah dunia pendidikan Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Dari total angka tersebut, 60% sampah didominasi oleh sampah organik. Untuk itu, relawan Suci memanfaatkan waktu luang di rumah untuk gencar mengolah sampah organik menjadi cairan ekoenzim yang bernilai guna. Salah satu penerapannya dilakukan di Desa Jagabaya Bogor, yang digunakan sebagai pupuk bagi kelompok tani Sukamaju guna mendorong pertanian ramah lingkungan. Upaya lainnya dalam melestarikan lingkungan juga ditunjukkan relawan Suci dengan melakukan penanaman mangrove. Relawan Suci perwakilan Sinarmas melakukan penanaman 30.000 bibit mangrove di Desa Ketapang, Dusun Mauk, Tangerang, Banten. Relawan Suci juga melakukan penanaman 600 bibit mangrove di wilayah Serang, Banten pada 5 Juni 2021. Berdasarkan arahan Master Cheng Yen, relawan Suci di seluruh dunia dihimbau untuk bervegetaris demi meredam wabah. Insan Suci di Indonesia turut menjalankan himbauan ini dengan mengadakan program makan sehat 21 hari dengan gizi seimbang yang berbasis pada vegan plant-based. Program ini dilakukan dengan pendampingan oleh ahli gizi sekaligus Presiden Vegan Society of Indonesia, yakni Dr. Susianto, dan dijalankan oleh relawan Suci di Medan maupun di Jakarta. Di Jakarta, program ini diikuti oleh 116 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Eva Wiyogo merupakan salah satu peserta asal Jakarta. Ia mengajak serta seluruh anggota keluarganya untuk turut mengikuti program ini.
hal yang sangat berarti dirasakan adalah kehangatan keluarga dalam sebuah meja makan, di mana ia dan keluarga dapat menikmati menu vegan secara bersama. Karena juga kita satu keluarga ikut berlima, ikut program tantangan 21 hari vegan ini. Nah, sekarang mereka sudah berjanji kita akan terus menjalankan walaupun tidak seperti 21 hari, kita akan usaha vegetarian semua. Di Medan, Sumatera Utara, program diet 21 hari vegan ini juga didukung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Ia juga turut mengikuti dan menyosialisasikan program ini kepada masyarakat luas. Dalam menguatkan tekad untuk bersumbangsi, Insan Seci giat mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan. Pelatihan yang dilakukan secara daring ini tidak menyurutkan relawan Seci di seluruh Indonesia untuk terus mengembangkan Dharma. Sebelum saya memutuskan untuk mengikuti master, saya lebih mementingkan hal-hal indah dan duniawi, juga mengejar nafsu keinginan yang berlebihan. Setelah saya paham maksud menjalani hidup sederhana, saya pun mulai berubah. Sekarang saya tidak terlalu memikirkan merek barang yang saya pakai. Saya lebih memilih memakai pakaian yang nyaman namun rapih. Semuanya sudah cukup bagi saya. Lebih baik saya memfokuskan diri pada hal lain, yaitu hal-hal yang memberikan sukacita bagi saya sehingga hidup saya bisa lebih bermakna. Sepanjang tahun 2021, terhitung sebanyak 31 kali pelatihan relawan telah terselenggara. Di antaranya, pelatihan fungsionaris 4-in-1, pelatihan calon komite, pelatihan relawan misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan pelatihan relawan abu putih. Kegiatan ini pun diikuti oleh total 14.855 peserta. Di ulang tahunnya yang ke-14 di tahun 2021 ini, DAI TV memberikan apresiasi kepada 13 lembaga maupun individu yang berjuang menanggulangi pandemi. DAI TV adalah televisi yang konsisten menyebarkan cinta kasih dan memberitakan kebaikan kepada masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun ke-14 DAI TV, teruslah menjadi media yang bisa menjadi tuntunan kebenaran untuk Indonesia. Selain itu, DAI TV juga meraih beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional. DAI TV juga mendapatkan penghargaan rekor muri dalam kegiatan basuh kaki dengan total 1.000 pasang ibu dan anak terbanyak. Perjalanan di tahun 2021 ini menyisakan cerita dan kisah. Segenap insan Seci mengenang dan memberi penghormatan yang sebesar-besarnya kepada relawan Seci yang berpulang di tengah pandemi. Terima kasih atas sumbangsi yang telah diberikan dalam mengembangkan dan menjalankan misi kemanusiaan Seci di Indonesia. Tahun 2021 telah dilalui dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas setiap sumbangsi yang telah diberikan oleh setiap insan dalam upaya membantu percepatan penanganan COVID-19 di tanah air. Mari bersatu hati menggarap ladang berkah agar cinta kasih yang ada dapat menjangkau setiap hati hingga ke seluruh penjuru dunia.